Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, itu satu faktor. Dibilang ada kekebalan kita nyerang badan kita sendiri, semua selnya diserang. Yang kedua, itu dia bilang ada gangguan masalah hormon. Ada hormon namanya serotonin di badan kita, itu yang mengalami gangguan. Sehingga orangnya jadi depresi, cemas. Ada juga yang bilang bahwa ternyata ditemukan bahwa kortisonnya rendah. Dokter Jaya kan penggemarnya Kabayan. Kabayan itu menurut Dokter Jaya itu pinter atau bodoh? Oh, Pak Kabayan pinter. Pinter bener. Jenius ya. Kalau menurut saya. Terus kedua, si Kabayan itu rajin atau malas? Iya. Dia tuh dibilang rajin itu nggak seperti orang Jepang. Tapi dibilang malas juga enggak. Dia punya pikiran yang aneh-aneh. Dia tuh rada-rada hampir mirip sama Abu Nawas sebenarnya. Abu Nawas versi Jawa Barat. Iya. Yang saya mau tanya, ada nggak hubungannya antara malas sama pinter, Dok? Ada ya? Ada. Orang malas kalau biasanya orang pinter. Atau terbalik, Dok? Bukan. Kalau orang pintar itu dia tahu prioritas mana yang harus dikerjain, mana yang enggak semua dikerjain semua. Kalau semua dikerjain semua itu namanya orang rata-rata, semua dikerjain. Tapi kalau orang pintar itu dia tahu, oh ini prioritas, ini yang kerjain, yang enggak prioritas enggak dikerjain, disuruh orang lain yang ngerjain gitu loh. Enggak, kenapa saya tanya sama Dokter Jaya? Soalnya kalau pertanyaan itu saya balik, biasanya orang pintar itu malas, nanti orang-orang ngerasa dirinya, oh saya nih malas. Tapi kalau kita bilang orang malas itu pinter, mereka tuh kemudian berpikir, berarti saya pinter dong. Jangan dibalik. Nah, gini Dok. Nah, sekarang kan antara malas sama pinter kan boleh dibilang ada kalau dalam bahasa itu dash connection ya, dot connection. Hubungan yang titik-titik tapi tidak straight gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa sih yang bikin kita malas atau enggak, Dok? Badan kita atau sifat kita atau karakter kita? Bukan. Tindakan tuh asalnya dari pikiran. Kalau pikiran kita tuh tidak mau, pikiran kita bilang gini, pikiran itu dari sejak zaman dahulu itu ya, itu selalu tuh begini. Dia tuh mau nyari cara yang paling gampang, karena itu buat dia untuk survive. Orang mendingan nggak mau kerja. Misalnya contoh, di luar tuh banyak macan. Orang kan masuk ke gua, ditutupi gua. Kadang kenapa dengan cara dia santai-santai di dalam, dia kan nggak ada bahaya. Jadi orang kecenderungan menghindari sesuatu yang menyakitkan atau tidak mengenakan, tetapi akan mencari sesuatu yang mengenakan. Prinsipnya itu otak. Nah, jadi kalau orang bilang, kenapa sih dia malas-malasan begitu? Karena dia tidak punya tujuan. Di kepalanya nggak punya tujuan. Sekarang kalau misalnya contoh, kamu mau nyari makan, dan kamu tahu di situ ada makanan, walaupun di sini itu ada macan, ya kamu kan berusaha pikir, gua mau makanan itu, tapi di sini ada macan. Baru kamu mikir, kamu akan ngerjain itu walaupun tanpa disuruh, karena otak kamu udah bilang gua mesti dapat makanan itu gitu. Jadi makanan itu, otak ini akan membuat badan kita bergerak dan kemudian kita melakukan aktivitas. Jadi pada saat otak bilang, gua ngapain, gua begini aja gua udah enak, ngapain gua kerja gitu loh. Karena kalau kerja kan capek. Otak itu selalu mau sesuatu yang enak dan menghindari sesuatu yang menyakitkan. Dokter Jaya bilang kalau kerja tuh capek, Dok ya? Kalau kerja capek kan, Dok ya? Iyalah. Pantesan saya tidur aja capek, Dok. Nah itu kamu sekali-kali ke dokter deh lagi. Kenapa tuh? Nah, Dok? mungkin kalau ke dokter nanti kamu dapat penyakit. Ada satu Dikasih nama penyakitnya, Dok. penyakitnya chronic fatigue syndrome. Jadi malas terus. Tapi masalahnya itu bukan cuma suka dari malas, Franky.
lebih dari malas. Tapi tahu nggak penyakit itu? Si chronic fatigue syndrome tadi itu. Kita CFS namanya. CFS ya. Chronic fatigue syndrome. Fatigue itu capek. Jadi sindrom capek yang kronis. Nah, jadi orang itu selalu rasanya, aduh gua capek, nggak bergairah. Tapi bukan cuma capek, tapi badannya sakit, Frankie. Sakit kepala, sakit otot, sakit apa gitu. Tapi begini, kalau kerja dia lebih sakit. Makanya kamu kerja. Gimana dok? Dia diam-diam aja, Badan nggak enak. seolah-olah dia ngerasa tuh badannya nggak beres lah dok ya. Dia kerja, Padahal sehat tuh ya. iya. Dia kerja makin nggak enak. Nah, orang normal kan kalau dia capek istirahat kan hilang. Ya. Nah, dia setelah istirahat tetap aja merasanya capek. Tetap rasanya kagak enak setelah itu. Istirahat, udah gua capek kerja, gua mau istirahat sampai 1 hari dia istirahat. Tambah capek dok. Jadi artinya gini, orang normal kalau dia kerja capek, dia istirahat, sembuh, cepat balik 1-2 jam dia sembuh kembali. Kalau dia tidak, dia bisa penyembuhan bisa 1 hari. Terus orang udah capek, dia tidur, mestinya setelah tidur segar. Dia setelah tidur pun tidak segar, Frankie. Tapi yang lebih parah lagi, kalau dia tegak, dia berdiri atau dia duduk, rasanya badannya lebih capek. Kalau dia baring, capeknya hilang. Mendingan membaik dengan itu. Dengan catatan orang ini sebenarnya memang tidak punya penyakit ya. Enggak ada penyakit. Nah, makanya biasanya kalau gitu dia datang ke dokter, keluhannya apa? Dok, badan saya pegel-pegel, nyeri sama dokter diperiksa. Emang sakit, nyeri, dipegang apa semua sakit kepala, dikasih obat anti sakit. Besoknya gitu lagi. Makanya karena kronis itu dia merasa dia tidak normalnya itu lebih dari 50 jam. 50% dari waktunya itu disebut chronic fatigue syndrome. Jadi cirinya adalah dia merasa capek setelah bekerja. Setelah bekerja, capeknya dia istirahat, capeknya tidak hilang. Dia tidur pun capeknya tidak hilang. Pada waktu dia tidak ngerjain apa-apa, badannya tetap rasanya nggak enak. Dia kadang-kadang disertai dengan sakit kepala, badan pegel, nyeri sendi, apa segala macam. Ke dokter dikasih obat tidak baik-baik juga. Ya, kalau saya mah sebenarnya bukan chronic fatigue syndrome dok, karena saya salam dok. Salam. Apa tuh? Salam kan kalau bahasa anak orang dari Malang kan bahasanya dibalik dok. Orang Malang ya. Iya, orang Malang kan ngalap. Kerangalam tuh arek Malang. Jadi saya bilang saya salam dok. Enggak, tapi yang begitu itu pernah nggak ngelihat ada orang yang jadi hidupnya tuh tidak bergairah karena dia rasanya ngeluh ini dia tidur aja, jadi nggak kerja aja dia gitu. Tapi makin kerja dia makin sakit. Setelah kerja capeknya nggak selesai, lama pulihnya, sampai tidur pun tidak. Nah, orang itu biasanya juga mengalami gangguan tidur, Frankie. Gangguan tidur tuh tidur nggak pernah bisa lelap, sering terbangun, gara-gara tidurnya nggak lelap, besok paginya ngantukan, cepet capean dan segala macam. Nah itu, jadi ada begituan, udah macam-macam lah. Kalau diperiksa ya ada temuan macam-macam, tapi sebenarnya dokter nggak nemuin apapun. Jadi dari sininya nih dok. Iya. Nah sekarang itu apa sebabnya? Sebabnya begini, badan kita itu ternyata yang namanya chronic fatigue syndrome yang penderitanya cukup banyak, Frankie. 1% sampai 2,5% dari penduduk. Enggak, mereka tuh yang chronic fatigue syndrome tuh bukan kayak saya kan malas orangnya dok. Enggak, bukan malas, tapi istirahat aja. dia bukan malas, tapi badannya memang cepet capek. Oh enggak. Fatigue itu capek, Frankie. Jadi cepet capek. Kalau kerja capek sekali, istirahat tidak baik, dia tidur pun tidak membuat dia lebih segar. Dan ditambah lagi ada sakit-sakitan dan bahkan ada gangguan di otaknya juga. Otaknya apa? Dia tuh memori jangka pendeknya suka hilang, Frankie. Jangka pendek hilang, nggak bisa memutuskan masalah. Jadi orangnya nggak bisa melakukan macam-macam tugas, nggak bisa. Jadi, nah dulu karena susah untuk mendeteksi itu, dokter suka salah dan ini diobati juga nggak baik-baik. Sering dok. Sampai pada tahun 2015 itu Institute of Medicine itu salah satu organisasi internasional kasih kriteria bagaimana mendeteksi itu.
kriterianya itu adalah ada 3. Itu harus ada 3-tiganya. Pertama, dia itu ada rasa lelah atau capek. Yang dia kerja capek, nggak kerja pun tetap capek. Itu satu. Yang kedua, dia capeknya itu dia tidak bisa sembuh. Kemudian dia tidur pun dia tidak membaik juga. Jadi istirahat tidak menyembuhkan, dia tidur tidak menyembuhkan. Wah, bisa mati itu orang. Ya, itu orang itu sengsara, Frankie. Makanya dan kronis, dan itu terjadi selama lebih dari 50% dari waktu kehidupannya itu dia kondisinya kayak gitu. Memang dia tidak mau kerja apapun. Tapi ada kriteria tambahan. Pertama, dia itu disebut itu kalau dia sampai menimbulkan gangguan kognitif. Salah satu dari artinya tadi dia cepat lupa, nggak bisa memutuskan apa sih gangguan kognitif, atau gejala ini yang lebih sering ditemukan. Kalau dia dalam posisi tegak itu lebih capek. Dia duduk atau berdiri lebih capek. Kalau dia baring mendingan. Nah, itu gejalanya itu. Kalau itu udah pasti chronic fatigue syndrome. Oke, Dok. Tolong diulang lagi, Dok. 3 hal yang menjadi dasar seseorang ini disebut chronic fatigue syndrome. Dia capek terus. Capek terus-terusan. Istirahat tidak membaik. Istirahat tidak membaik. Tidur tidak menolong. Ditambah satu dari gejala tambahan, satu gangguan pola pikir. Satu lagi masalah soal postural. Kalau dia bertegak, lebih gejalanya lebih hebat. Dia duduk atau berdiri, kalau dia tidur membaik. Dia tegak begitu lagi. Tapi kalau dia makan ngerasa capek nggak, Dok? Capek, apapun itu capek terus. Makanya itu harus susah. Nah, sekarang pertanyaannya apa sebabnya, Frankie? Iya. Apa Kalau sampai sebabnya? makan juga ngerasa capek mah. Ampun. Sebabnya pertama genetik, Frankie. Turunan. Kalau ada bapaknya yang seperti itu, dia juga cenderungan seperti itu. Oh, enak banget ya bisa nyalain orang tua ya. Ya. Sebabnya kita satu. Yang kedua, sosial ekonomi rendah. Kita tidak tahu apa sebabnya. Itu sosial ekonomi rendah. Yang ketiga, kalau di Amerika, di luar negeri, banyak terjadi pada orang bule. Caucasoid. Kita tahu itu genetiknya begitu. Nah, sekarang habis itu sebenarnya apa lagi sih yang jadi bisa mencetuskan atau membuat orang, jadi tadinya dia normal, Frankie, tiba-tiba menderita itu. Apa? Pertama, infeksi virus, bakteri atau jamur, itu bisa bikin gituan. Kamu sekali waktu kan normal kena infeksi virus, habis begitu ya begitu terus. Pernah tahu nggak orang yang setelah kena COVID kadang-kadang badannya kagak enak terus? Barangkali itu juga. Yang diketahui herpes bisa bikin begitu, Epstein-Barr virus bisa, ada yang terbanyak virus, tapi virus, bakteri, jamur bisa membuat itu terjadi. Yang kedua, itu adalah operasi, Frankie. Orang habis operasi, baik operasi kecil maupun operasi besar, itu kadang-kadang setelah operasi selesai itu yang terjadi. Ini operasi kedokteran kan, maksud dokter Iya. ya? Bukan operasi tentara. Oh, lilin itu. Iya, operasi lilin natal, operasi ketupat. Enggak, operasi benar. Makanya kamu beruntung. Kamu kan orang yang paling nggak mau dioperasikan. Enggak. Nah, ya udah. Nggak mau. Berarti Aman, Dok. salah satu resikonya hilang. Iya. Perempuan Terus, hamil bisa bikin perempuan seperti itu setelah hamil selesai. saya mah Untung kan kamu beruntung lagi nggak hamil kan? nggak hamil, saya, Ya Dok. udah, beruntung. Kecelakaan bisa bikin gitu. Terus kamu mengalami stres berat pada satu waktu. Stres berat itu macam-macam. Bisa karena ada trauma atau apalah, apa segala macam. Jadi trauma berat yang terjadi itu bisa bikin begituan. Dan kalau itu udah terjadi, ya harus ke dokter lah. Kalau saya mah malas begini karena disuruh istri, Dok. Nggak boleh kerja. Serius. Nggak boleh kerja gini, nggak boleh kerja Bukan gitu. itulah, kamu jangan cari pembenaran. Saya dengarnya nggak gitu. Kalau kamu dikasih kerjaan yang biasa, kamu biasanya nggak beres kerjaan. Nggak usah kerjaan. Iya, betul, Dok. Sebenarnya mau kebantuin tapi kalah cepat sama dia.
Nggak, tapi chronic fatigue syndrome itu banyak terjadi, Frankie, dan banyak bikin orang kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, apa nggak kerja. Kalau dia kemudian adalah bos itu ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau orang yang setiap hari harus kerja karena dia memang harus cari duit, itu masalah. Nah, tadi dokter Jaya kan bilang ini kan genetik nih dok ya. Berarti dia bisa aja terjadi pada anak kecil kan dok? Bisa. Anak kecil, mulai dari kecil dia udah Bisa terjadi, males. tapi pada umumnya terjadi pada usia di atas 30, Frankie. Oh. Pada umumnya seperti itu. Jadi bukan itu sebabnya. Jadi kadang-kadang ya nggak tahu habis kecelakaan, habis apa. Dan satu lagi, Frankie, yang barangkali mesti diwaspadai. Pasca imunisasi, begitu. Pasca imunisasi. Artinya nih chronic fatigue syndrome ini membentuk makhluk-makhluk yang tidak produktif nih dok. Ya betul. Dan itu 1% cukup gede, Frankie. Iya. Dan itu ada istilah, kalau dulu di chronic fatigue syndrome. Nama sekarang itu myalgic encephalitis. Myalgic itu artinya nyari otot. Encephalomyelitis, jadi dia bilang otaknya ada sesuatu. Nah sebenarnya mereka kemudian nyari sebenarnya apa yang terjadi. Ini duga-duga nih. Kan masalah sebab aslinya kita tidak tahu. Tapi tadi kan ngomong pencetusnya kan, terusnya itu. Tapi sebab yang pastinya itu tidak diketahui. Tetapi diduga itu ada hubungannya dengan namanya seperti kayak autoimun. Kekebalan kita nyerang seluruh anggota badan kita. Ini ada yang saya tadi cermatin kejadian ini. Biasanya kan kita nyeri otot itu kalau otot kita pakai untuk waktu yang lama, capek ya, sehingga atau olahraga yang terlalu berat. Iya, makanya kalau besok nih tanggal 5 kan besok Indonesia timnas lawan Cina nih. Zaman dulu sebelum Sintayong, pemain bola tuh nggak sampai 2 kali 4-5 udah banyak yang KO, kram. Karena ototnya nggak dilatih kali dok ya. Sekarang kan udah pada hebat-hebat tuh fisiknya. Nah itu kan biasanya kan itu tapi nggak bisa disebut chronic fatigue syndrome. Kalau chronic fatigue syndrome, nah, dia capek boleh, nggak tahan. Nah, itu dia istirahat baik. Nah ini istirahat kagak baik-baik. Nah itu dia maksud saya. Jadi udah tidur pun tidak baik-baik juga. Artinya ini satu hal yang istilah anomali kan. Biasanya kan orang ototnya rasa sakit kalau dia habis kerja keras. Ini nggak ngapa-ngapain dia sakit. Ya. Nah, itu satu faktor. Dibilang ada kekebalan kita nyerang badan kita sendiri, semua selnya diserang. Yang kedua, itu dia bilang ada gangguan masalah hormon. Ada hormon namanya serotonin di badan kita, itu yang mengalami gangguan. Sehingga orangnya jadi depresi, cemas. Ada juga yang bilang bahwa ternyata ditemukan bahwa kortisonnya rendah. Jadi kortison itu adalah hormon stres. Dipakai badan, itu hormon itu keluar kalau kita stres, kita mau bekerja. Hormon itulah yang mau menyebabkan gula darah kita naik, tensi kita naik sehingga kita bisa bekerja. Hormon itu orang ini kurang. Hormonnya gak cukup. Jadi hormon kortisonnya rendah, serotoninnya juga mengalami gangguan sehingga orangnya jadi depresi, jadi cemas dan segala macam. Dan satu lagi masalahnya tadi diduga juga ada hubungan dengan autoimun, di mana dia menyerang badannya sendiri. Nah dok, si penderita CFS tadi dok ya, kan ini balik lagi ke saya tuh sering kali kan gini, kalau kita sakit pegal segala macam kan pegal gitu dok ya, kan kita pegang gini aja udah sakit nih dok. Ya dia sakit. Dia ngerasa sakit. Dia sakit sini, di sendinya sakit, di ini sakit, kepalanya sakit. Jadi dia sakit macam-macam. Jadi dia kan ngerasa seperti orang pada umumnya orang kecapean otot. Iya. Dia gitu. merasa capek otot, cuman orang normal kalau capek istirahat sembuh, dia 1 harian itu baru rada mendingan. Dia tidur pun setelah bangun tidur dia tidak segar. Karena dia tidak bisa tidur dengan baik, dan habis itu dia jadinya cemas, stres dan segala macam. Tapi badannya sakit. Jadi ke dokter itu dia karena badannya sakit. Nah sama dokter biasanya disebut diagnosisnya mialgia, nyeri otot. Udah itu dikasih obat anti nyeri. Kalau saya mah bangun tidur tuh capek karena waktu tidur mimpi olahraga dok. Oh iya, itu bisa dimengerti. Tapi yang ada bedanya, olahraga di fitness itu ototnya membesar, Frankie. Enggak, kadang-kadang kan iya, Kalau kamu nggak membesar ototnya. Kadang-kadang kan orang mimpi ya kejar-kejaran atau itu bangun tidur capek tuh dok. Enggak, tapi itu orang yang mimpi itu sebenarnya itu dia
Nggak sleepnya nggak bagus. tidak dalam tidurnya dangkal. Orang yang benar sebenarnya dari seluruh 8 jam tidur itu mestinya ada 1 sampai 2 jam itu ada deep sleep. Kalau deep sleep tuh nggak ada mimpi sama Ada lah, sekali. kalau 1-2 jamnya aja saya nyampe lah. Belum tentu. Ada, soalnya kan saya tidurnya Kamu panjang dok. Enggak, kamu pernah nggak ke klinik tidur? Pergilah ke klinik tidur, percaya sama saya. Mahal nggak sih Di dok? rumah sakit lumayan mahal. Wah nggak jadi ya. Enggak, sebenarnya nggak ada barang yang mahal kan saya udah bilang. Jadi kamu tidur ke klinik tidur di rumah sakit, beberapa rumah sakit udah punya. Nggak tidur dipasangin macam-macam elektroda, terus kamu tidur biasa, kamu tidur persis jadi kayak tidur di rumah, cuman dimonitor kamu punya otak, napas kamu dimonitor, gerakan kamu dimonitor. Jadi selama tidur itu kamu benar-benar nggak tidurnya dalam apa enggak, terus kamu ngorok apa enggak, mengoroknya berbahaya apa enggak gitu loh. Nah jadi kalau si orang yang CFS tadi dok, dia udah sakit nih, anggaplah kita mulai supaya nggak telur sama ayam nih dok ya, kita putus deh. Dia udah mulai ngerasa sakit nih, dia tidur, tetap aja nggak sembuh-sembuh gitu ya. Badannya merasa tidak Nggak sehat fit lagi. walaupun dalam kondisi dia tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau dia bekerja lebih capek, lebih sakit, dan dia istirahat tidak membaik juga. Bukan gitu. punya sifat malas seperti saya dok ya. Bukan. Tapi yang beginian ini yang susah kan, masalahnya kemudian dia merasa tidak nyaman. Kalau kerja lebih tidak nyaman lagi, tapi nggak kerja pun dia tetap tidak nyaman itu. Kalau saya mah ngoprek suka. Enggak, ya kan dokter aja tahu kerjaan saya kan banyak yang saya kerjain, cuman males ya tetap males. Nah jadi pokoknya si orang ini intinya tuh nggak mau dikasih kerjaan. Nggak bisa, nggak sanggup. Nggak bisa, bukan nggak mau. Nggak bisa, sakit Renggi. Idih, ada ya kayak gitu ya. Makanya lelah atau gimana sih, pernah nggak ngerasain lelah? Ya itu lelah. Kondisinya lelah seperti Walaupun orang. minum tonikum bayar dok. Nggak ada efek. Nah makanya sih kan kalau kayak gitu nih yang jelas ya orang itu ya rada mendingnya. Kadang-kadang kalau setelah mengalami begitu selama berbulan-bulan gitu, dia bisa membaik sendiri, membaik sendiri. Tapi sementara dia lagi begitu, ya perlu support dari keluarga kan. Makanan yang sehat, tidurnya itu harus diperhatiin. Misalnya tidur benar-benar disuruh gelap tempat tidurnya, mungkin dikasih musik atau apa. Jadi dia tuh harus tidur dengan kondisi yang seenak-enaknya gitu loh. Kalau dia sakit ya dikasihlah obat anti sakit segala macam. Itu mungkin akan membuat dia bisa lebih nyaman gitu loh. Kualitas hidupnya lebih baik. Ini penderita CFS ini kebanyakan perempuan. Enggak tentu. Tadi dokter dia bilang resiko ada di perempuan lebih banyak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak ada hubungannya. Cuman tadi yang saya bilang perempuan tuh karena salah satu yang mencetuskan dia. Mencetuskan infeksi, virus, jamur, bakteri. Operasi kecil apapun besar, kehamilan, habis kena stres yang hebat, kecelakaan, itu juga bisa imunisasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa mencetuskan itu terjadi. Tapi kalau udah terjadi pada beberapa orang walaupun lama ya kadang-kadang dia sembuh sendiri. Cuman kalau ke dokter juga kadang-kadang dokter tuh nggak merhatiin itu, cuman ada keluhannya apa, nyeri otot, ya udah itu aja yang diobatin gitu, dianggapnya cuman nyeri otot tuh kalau diagnosis dokternya tuh mialgia namanya, nyeri otot. Tapi kita nggak tahu apa sebabnya. Kadang-kadang kalau CFS sebabnya ya mesti diperiksa macam-macam kan. Tadi serotoninnya juga berkurang barangkali, kortisonnya dan segala macam. Jadi mesti diperiksa macam-macam. Nah kalau memenuhi kriteria ya mesti disebut. Ini negara mana dok yang banyak dok? Kan saya bilang banyaknya di Kaukasoid, bule. Tapi bukan berarti di sini nggak ada. Karena angkanya lumayan besar, 1-2,5% dari populasi. Di Indonesia ada juga ya? Ada. Warna kulit nggak ngaruh. Artinya gini, kan ada yang negara Indonesia kan masih ada kebagi dua nih dok. Indonesia bagian timur warna kulitnya lebih gelap. Kita tidak ada studinya. Ya mohon maaf Franky, kalau jadi, soal beginian ini bukan bule aja ya. Orang-orang bule ketemunya banyak orang bule. Ya kalau menurut saya sih banyak orang bule yang jelas aja di negara Amerika misalnya lebih banyak orang bule daripada yang lain, yang ketemunya lebih banyak lah. Aja di sana. Sama aja seperti kau bilang, penjahatnya
Muslim semua. Ya jelas saja kalau di negara Muslim penjahatnya Muslim Di semua. Eropa Kalau banyak kan Kristen semua, Dok. mungkin kalau di Thailand penjahatnya Buddha semua, nggak ada hubungannya. Tapi dia bilang kecenderungan orang Kaukasoid itu lebih mudah mengalami itu daripada itu. Kaukasoid orang yang sosial ekonominya rendah. Dibatasin lagi sosial ekonominya ke bawah. Betul. Jadi artinya orang ini ujuk-ujuk tahu-tahu malas aja ya. Iya, dan satu lagi masalahnya soal keturunan bagi ya. Dan saya nggak tahu, tetapi itu adalah sesuatu yang istilahnya kalau mau saya sih mungkin tuh ada kriteria gitu, tapi sebenarnya kan sebenarnya penyebab yang benarnya apa kita tanda tanya. Tadi ada dugaan kan kekebalan menyerang diri sendiri, serotoninnya terlalu rendah, kortison terlalu rendah. Dia nggak punya hormon untuk bikin dia jadi bugar gitu. Ini penyakit lama kan, Dok ya? Bukan penyakit lama, baru kan ya? Lama. Tapi penyakit. baru orang taunya tuh belum lama ya? Nggak ya. Baru sadarnya gitu ya, ada penyakit kayak gini ya. Dianggapnya dulunya tuh biasa aja, bukan penyakit ya. Kan sebenarnya dokter kalau makin pinter makin jago bikin penyakit. Iya tuh. Zaman dulu gini, wah kesambet tuh. Nah, itu kan nggak bisa didiagnosis, nggak usah pakai lab. Oh sekarang, ada ketemu penyakit. Jadi kalau mau pergi ke dokter yang pintar itu adalah dokter yang bisa mendiagnosis banyak penyakit. Jadi datanglah ke dokter kalau mau tahu penyakit. Nah, Dok, kalau cara yang sederhana ada nggak, Dok, untuk nyembuhin orang yang CFS? Kan gini, misalkan kita ketemu nih family kita nih, Dok ya. Mohon maaf ya. Artinya kan antara banyak orang yang kadang-kadang memakai alasan sakit, Dok, untuk tidak melakukan aktivitas. Bisa nggak kita bedain nih, Dok? Orang yang pura-pura sakit dengan orang yang sakit. Kan tadi yang ini kan penyakit nih, Dok. Si CFS ini penyakit. Nah, ada orang yang nggak sakit sih sebenarnya, tapi dia pura-pura sakit. Bisa nggak dibedainnya? Rasa sakitnya tuh bener, Fengke. Sakit kepalanya bener, karena kalau dia sakit kepala bener itu ya yang dia tahu sakit itu dia. Tapi kalau dia sampai diminta obat segala macam udah pasti sakit. Artinya orang ini menderita sakit tuh benar-benar dirasakan sakit. Bukan cuman halusinasi bahwa dia sakit ya. Dia memang sakit dan dia nyari obat. Nah, dia nggak bisa tidur. Ya, saya memang badan nggak bisa tidur gitu. Sakitnya tuh menyerang otot sama otak. Seluruh tubuh. Seperti kalau kamu kecapean, makanya disebut fatigue. Capek, ototnya sakit, sendinya sakit, sakit kepala, sakit semuanya sakit, Bang. Kan sederhana, Dok. Kadang-kadang ya, kalau kita kecapean nih, Dok, tekan aja sininya nih, Dok. Ini saya ditekan kenceng juga, saya nggak sakit karena saya nggak capek. Atau di sini saya tekan nih, nggak sakit. Tapi kalau pas lagi habis capek, habis kerja, ditekan sini sakitnya bukan main. Benar yang tadi dokter ya. Apa? Satu kali pernah ada satu orang dukun. Ini kamu kena kesambet setan ya? Dipencet kenceng, Dok. Iya, saya bilang sakit. Orang saya baru habis kerja keras gitu kan, kerja fisik ya. Terus saya bilang, ini mah kalau kayak gini mah istilahnya semua orang juga kalau habis kerja keras sakit. Ya betul kan, Dok? Di sini dipencet ya. Ya zaman dulu begitu tuh. Ya, yang jadi masalah kenapa mau dibohongin sama dukun? Nggak kena saya. Oh? Nah, saya udah tahu, saya udah capek. Kalau masalahnya apa? Dukun lawan dukun. Ya dokter jangan cerita yang lain. Ntar pada nanya. Kapan stop praktek? Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk hal yang tadi orang tadi yang CFS, artinya dia benar-benar dia sakit kalau dipegang. Dia sakit, memang sakit, dan karena sakitnya itu dia pasti minta obat, dan bahkan tadi saya bilang ke dokter. Tapi yang dikeluhkan itu yang lain-lainnya dia cuma ngomong sakitnya aja. Biasanya dokter cuma memberikan, mungkin nih, Dok ya, memberikan pereda sakit aja, pereda nyeri. Ya udah, itu doang. Tidak mencari penyebab lainnya ya. Iya. Bukan tidak cari, mungkin nggak ketemu kali ya. Iya. Ini kenapa ini penyakit yang mungkin banyak diderita orang, cuman orang nggak ngerasa itu sebagai penyakit, kira-kira. Iya itu. Saya tadinya berpikir bahwa
yang tadi saya ngomong itu mungkin Cuman kayak saya ngaku-ngaku doang itu. ngaku mau Enggak. tahu, atau kalau nggak ya pemalas. Enggak kan nih, efeknya kan misalnya gangguan tidur. Ya jelas orang itu tidur gagak ini, suka ngigo-ngigo tidur dan segala macam. Begitu bangun kayaknya nggak seger, ngantuk-ngantuk kan siang-siang hari gitu. Diajakin ngomong kagak nyambung gitu kan. Jadi ada gangguan otak juga sama orang begadang kebanyakan kan. Nggak ngomong yang ngawur-ngawur, disuruh ngerjain ke masalah dia tidak bisa ngerjain, mulai lupa-lupa dan segala macam, itu kan udah ada gangguan kan berarti. Jadi gangguannya parah ya kalau kayak gitu ya. Ya tapi itu nggak bakal ketahuan kalau nggak dites, nggak dipikirin ke arah sana gitu loh. Dokter-dokter di sini di Indonesia banyak yang sudah mulai mendeteksi, oh ini Iya gejala sakit. mestinya iya. Nggak sekedar cuman kasih, oh ini sakit, ya kan kayak gitu kan dikasih apa, obat pereda sakit banyak dok ya. Banyak. Aduh, ternyata penyakit orang tuh gara-gara dokternya mau belajar dok ya. Tapi itu tadi salah satu kriteria kan kronik fatigue syndrome, ada kroniknya. Kronik itu artinya dia terjadi pada 50% lebih dari waktunya yang sehari-harian. Jadi kalau sehari 24 jam berarti lebih dari 12 jam kejadiannya seperti itu. Gejalanya. Terus dan itu nggak baik-baik. Istirahat pun tidak baik. Tapi salah satu tanda yang sangat khas itu tadi. Kalau dia dalam kondisi tegak, berdiri atau duduk, itu gejalanya lebih berat. Kalau dia tidur membaik. Itu salah satu patokan katanya. Dok, ini kalau saya beranda-anda nih dok, dia tegak itu karena faktor untuk yang jagain keseimbangan di sini bekerja lebih keras. Saya nggak tahu. Nggak Tetapi bisa, itu adalah salah satu tanda yang dia bilang itu salah satu tanda khasnya itu. Tanda khasnya dia capek, istirahat tidak baik, tidur pun tidak membuat dia lebih baik. Pada saat dia tidak capek, badannya pun rasanya nggak enak. Orangnya uring-uringan nggak dok? Ya otomatis lah, biasanya depresi atau stres orangnya. Oh jadi bisa terjadi orang itu menyebabkan orang itu uring-uringan juga ya, sakit. Iyalah, orang yang Kan biasa. tadi ya kan beda kalau orang pemalas dok, orang pemalas ya Ya tapi kalau pemalas tuh nggak disertai rasa sakit, Frank. nggak sakit, lain. terus Nggak. kemudian kalau disuruh nggak mau melulu gitu kan, cari alasan gini gitu. Kan dokter tahu alasan saya banyak kalau disuruh dok. Ya, jadi ini benar-benar sakit ya. Oke dok, terus apalagi yang menurut dokter Jaya orang ini kalau ketemu yang kayak gini mesti diapain gitu artinya nih, dok? Ya berobat lah ke dokter, Cuma berobat. diagnosis dulu, nanti kan diobati sama dokter. Tapi untungnya ini dalam banyak kasus itu kadang-kadang bisa sembuh sendiri juga. Tapi perlu support dari keluarga, jangan sampai orang lagi sakit-sakit begitu dia diomel-omelin, dimaki-maki gara-gara dibilang dianggapnya pemalas. Ya itu yang saya mau ngomong. Artinya kan kita harus bisa bedakan nih dok, orang yang CFS sama orang yang pemalas. Jangan sampai kita ini pemalas terus kemudian dianggapnya CFS. Ya enakan kita ya. Tapi terbalik kalau dia CFS dikasih seperti nggak ada support dari keluarga malah mangkinan ya, karena kan stressing bertambah ya. Iya, dia makin stres lah. Jadi pertanyaan saya yang awal benar dok ya, hubungan males sama pinter itu gimana ya dok ya? Oke dok, untuk yang CFS ini makasih buat penjelasan dokter Jaya, mudah-mudahan artinya keluarga nggak salah mentreat dari orang-orang yang kena CFS. Ada yang lain dok? Ya. Oke. Makasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!